Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah tentang problematika pendidikan umat Islam kontemporer di Indonesia di era 4.0. Saya Arinda Nuzulia Rohmah, NIM 060407200065. Yang kedua, Iza Maulidiah, NIM 060407200077. 3. Nuri Samiul Khairullah, NIM 060407200087. Hasil dan pembahasan. 1. Era revolusi industri 4.0. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Era revolusi industri 4.0 disebut juga era siber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu. Merangsang sekaligus menumbuhkan kemajuan sains teknologi, era ini memberikan banyak kesempatan baru dalam segala bidang dan sekaligus menciptakan banyak tantangan dan kompleks yang sulit, sehingga menuntut kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. 2. Penguatan pendidikan karakter di tangan dekadensi moral. Pada dasarnya, pendidikan karakter menekankan kepada aspek moral yang menumbuhkan sikap kepribadian dan religius, moral atau budi pekerti, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dalam pendidikan Islam ada dua paradigma besar, yaitu pertama, paradigma yang memandang pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang sifatnya lebih sempit, yang menganggap peserta didik memerlukan karakter tertentu yang hanya tinggal diberikan saja. Kedua, pemahaman dari sudut pandang yang lebih luas. Paradigma ini memandang karakter sebagai pedagogi, menempatkan individu yang terlibat dalam dunia pendidikan sebagai pelaku utama pengembangan karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza Maulidiah. 3. Konsep praktek dalam pendidikan Islam di era 4.0. Pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi yang global, dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada Al-Quran dan Hadis, serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional dan dasar negara dan filosofi. Selanjutnya, 4. Faktor-faktor kelemahan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, faktor bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi dan ketajaman interpretasi. Yang kedua, kelemahan pendidikan Islam dalam ilmu kelembagaan atau organisasi, ilmu, dan teknologi. Yang ketiga, masyarakat lebih memilih sekolah umum yang lebih menjamin akan masa depan mereka daripada sekolah yang berbasis agama. Dan yang keempat, Mufti Ali menyebutkan beberapa sebab kelemahan yang mengalami pendidikan Islam di dewasa ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri Samiul. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri 4.0. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan, dan masyarakat. Nilai yuridis formal adalah nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi.
Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. 6. Solusi menghadapi problem pendidikan agama Islam di era digital. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan keharusan bagi pendidik agama Islam dalam mengarungi era digital. Yang kedua, pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi. Yang ketiga, pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Yang keempat, implementasi metode pembelajaran partisipatoris. Jadi, kesimpulannya, datangnya era digital atau era revolusi industri 4.0 menjadi peluang besar bagi pendidik agama Islam untuk dapat mengoptimalkan sumber dayanya dalam melahirkan generasi unggul di berbagai bidang kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.